Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Film, channel alur film yang membahas film-film dari Asia. Bagaimana kabar semuanya sahabat Ngopi Film dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan menceritakan film lanjutan yang berasal dari Asia Selatan, tepatnya dari negara Vrindavan, yaitu India. Di mana film ini berjudul Bahubali Conclusion, di mana film ini menceritakan kisah seorang pemuda yang akan merebut kerajaan yang bernama Kerajaan Mahespati. Mampukah dia kembali menguasai kerajaannya? Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Melanjutkan kisah Bahubali yang pertama, di mana setelah usai berhasil mengalahkan pasukan Galakea, di mana Sivagami memutuskan kerajaan Mahespati akan dipimpin oleh Amarendra Bahubali. Di mana saat itu ada sebuah festival perayaan, di mana Ibu Suri Sivagami ditemani dengan Katapa berjalan mengelilingi kampung dengan membawa api di kepalanya dan tidak memakai alas kaki. Di mana masyarakat yang melihatnya merasa tersentuh dan menyemangati Ibu Ratu Sivagami. Di mana saat di perjalanan ada seekor gajah yang mengamuk, di mana membuat masyarakat setempat kocar-kacir dibuatnya. Di mana saat itu juga Katapa memperingati Ibu Suri Sivagami akan bahaya di depannya. Tapi Sivagami tidak peduli, di mana dia terus berjalan melangkah ke depan dan menyuruh Katapa untuk menyelamatkan masyarakat di sana. Saat itu gajah yang mengamuk akan menghampiri Sivagami, tapi tiba-tiba Amarendra Bahubali datang sambil membawa kereta patung Ganesha dan menghadang gajah tersebut dan sambil menyirami bubuk kuning. Di mana saat itu juga gajah yang mengamuk tadi langsung tunduk kepada Bahubali. Di sisi lain, Biji Deva tidak menyukai keputusan Sivagami yang tak lain adalah istrinya sendiri dan ibu kandung dari Baladev. Di mana Biji Deva dengan pengaruh minuman dia berniat membunuh Sivagami. Kemudian tak lama Katapa muncul, di mana dia memberitahukan bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan pelantikan raja. Di mana saat itu Biji Deva marah kepada Katapa, kenapa dia selalu merasa diperbudak oleh adiknya, di mana selalu saja keturunannya menjadi raja, sedangkan dia dan keturunannya tidak dianggap karena fisiknya yang cacat. Di mana saat itu Katapa mengatakan jika Biji Deva tidak diangkat menjadi raja bukan karena cacat fisik, melainkan cacat pikiran. Di mana saat itu Baladev dan lainnya marah mendengar pernyataan Katapa karena dianggap telah menghina keturunan kerajaan. Di mana saat itu juga Katapa minta maaf dan menjelaskan bahwa jika dia pikirnya tidak cacat, maka tidak akan mungkin ada niat untuk membunuh Ratu Sivagami, yang tak lain adalah istrinya sendiri dan ibu kandung dari Baladeva. Di mana mendengar pernyataan Katapa ini membuat yang lain seketika itu juga terdiam. Di sisi lain, Ibu Ratu Sivagami menyuruh Amarendra Bahubali untuk berkeliling di sekitar penduduk agar bisa mengenali penduduknya sebelum dilantik menjadi raja, di mana dia juga menyuruh Katapa untuk menemaninya. Di mana saat itu mereka mengunjungi sebuah kerajaan kecil yang bernama Kuntala. Di mana saat itu dia melihat sebuah iringan bangsawan yang lewat, di mana iringan tersebut dipimpin oleh sang pangeran yang bernama Kumar. Di mana saat melewati mereka berdua, Pangeran Kumar acuh dan tak menghiraukannya. Tiba-tiba di saat itu ada beberapa perampok yang ingin menyerang iringan tersebut, di mana mereka ingin membunuh seorang putri Kuntala yang bernama Divasena. Di mana saat itu juga Divasena keluar dan menghajar para perampok tersebut. Di mana saat itu Bahubali yang melihat kecantikan Divasena terpukau dan jatuh hati kepadanya. Di mana saat itu mereka juga melihat ternyata pengikut perampok banyak bersembunyi di hutan dan akhirnya mereka berdua ikut menghajar perampok tersebut. Sambil menghajar perampok tersebut, Bahubali meminta kepada Katapa agar dia mencari alasan agar bisa ikut rombongan sang putri yang telah menarik hatinya tersebut agar masuk ke rombongan putri Divasena. Kemudian setelah berhasil mengalahkan semua perampok, di mana Bahubali dan Katapa ditanya oleh Putri Divasena atas apa gerangan mereka di sini. Kemudian Katapa menjelaskan jika kedatangan mereka ini ingin menjadi prajurit Kuntala.
Melihat badan Bahubali yang besar, akhirnya mereka diizinkan untuk ikut bersamanya. Sesampainya di sana, di mana Pangeran Kumar mulai mengajarkan Bahubali menggunakan senjata, di mana mereka menggunakan pedang untuk membelah kayu yang saat itu disaksikan oleh Divasena. Saat itu Pangeran Kumar tidak berhasil membelah kayu. Ketika Divasena mulai beranjak pergi, Bahubali menolong Pangeran Kumar mengayunkan pedangnya untuk membelah kayu. Dan seketika itu juga kayu itu terbelah menjadi dua, yang membuat Divasena curiga karena dia tahu sekali jika kakaknya yaitu Pangeran Kumar itu lemah dan tidak mungkin dapat membelah kayu. Kemudian esoknya, Divasena mengajak Kumar untuk berburu babi, di mana Kumar mengajak Bahubali menemaninya. Di mana saat perburuan tersebut Bahubali membantu Kumar untuk memenangkan pertandingan tersebut. Di mana Divasena semakin curiga terhadap Bahubali. Kemudian dia melihat tangan Bahubali dan dia mengatakan jika tangan ini telah terbiasa mengangkat senjata untuk berperang, dan memerintahkan Bahubali untuk melawan seekor banteng. Namun saat itu Bahubali tidak melawan dan akhirnya dia sedikit terluka. Dan akhirnya Divasena tidak curiga lagi dan malah membuat Divasena terpesona dan mulailah timbul benih-benih cinta di antara mereka berdua. Kembali ke kerajaan Mahespati, di mana salah satu mata-mata Baladev melaporkan jika Bahubali sedang berada di kerajaan Kuntala dengan menyamar sebagai rakyat biasa, karena dia menyukai seorang putri gadis kerajaan di sana yang bernama Divasena. Di mana saat itu Baladev yang melihat lukisan Divasena merasa tertarik dan muncul keinginannya untuk menikahinya, sekaligus rasa pembalasan dendam terhadap Bahubali. Di mana saat itu Baladev menemui Ibu Ratu Sivagami dan menceritakan jika dia mencintai seorang gadis yang bernama Divasena dari kerajaan Kuntala, dan memohon kepada ibunya untuk dapat melamar gadis pujaannya tersebut untuk dapat dinikahinya. Akhirnya Ibu Ratu Sivagami menyetujuinya dan langsung memerintahkan pengawalnya untuk melamar Divasena. Tapi sampai di sana, Divasena malah menolak lamaran tersebut dan membuat marah Ibu Ratu Sivagami dan meminta para pengawal kerajaan untuk menangkap Divasena karena telah berani menolak lamaran anaknya. Kemudian di sisi lain, pada saat menjelang malam hari, di mana di kerajaan Kuntala didatangi oleh segerombolan perampok menyerang kerajaan tersebut, di mana saat itu juga Bahubali membantu mereka melawan para perampok tersebut dan ditemani oleh Katapa. Di mana saat itu juga Bahubali mengatakan kepada Kumar, kepada sang pangeran, bahwa di dalam dirinya Kumar itu terdapat kekuatan yang sangat kuat, dan mengatakan agar jangan terlihat lemah di depan para musuh. Kemudian akhirnya pertarungan pun terjadi, di mana satu juga putri Divasena berusaha melawan para perampok tersebut, dan pada saat terpojok tak lama dia dibantu oleh Bahubali, dan disinilah adegan seni memanah yang indah pun terjadi. Manibandham Bahirmukham Teja. Kemudian terlihat dari kejauhan para perampok mulai banyak berdatangan, di mana dia meminta perbantuan petani untuk menggiring sapi-sapi mereka dengan tanduk berapinya untuk menghadangnya. Di mana saat itu juga Bahubali mengikatkan tali di sebuah bendungan dan menyuruh para sapi menariknya, sehingga membuat jebol bendungan dan membuat para perampok tersebut tewas tenggelam dan terseret arus yang sangat dahsyat. Setelah pertempuran berakhir, di mana saat itu juga Bahubali kedatangan pesan dari Mahespati untuk menangkap Divasena. Di mana saat itu juga Divasena yang curiga langsung memukul baju Bahubali, dan terlihatlah bahwa Bahubali memakai lambang simbol kerajaan. Dan Katapa langsung berteriak mengungkapkan bahwa dia adalah Amarendra Bahubali.
calon raja penguasa Maespati. Seketika itu juga semua orang yang ada di sana langsung tunduk dan memberikan salam hormatnya. Seketika itu juga akhirnya Devasena mau ikut bersama Bahubali, tapi bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai kekasih dari Bahubali. Dan Bahubali pun berjanji akan selalu menjaga Devasena sampai akhir hayatnya. Sesampainya di kerajaan Maespati, Devasena meminta maaf kepada Ibunda Ratu Shivagami karena telah lancang menolak lamaran anaknya. Dan Ibunda Ratu Shivagami pun memaafkannya dan meminta kepada Devasena untuk berdiri di samping calon suaminya. Akhirnya Devasena berjalanlah menuju Bahubali, tapi saat itu Ratu Shivagami mengatakan jika calon suaminya bukan Bahubali, tapi Baladev. Seketika itu juga Devasena menghentikan langkahnya dan protes kepada Ratu Shivagami. Mendengar protes dari Devasena, akhirnya Ratu Shivagami menyuruh para pengawal untuk menangkap Devasena. Sesaat itu juga Pangeran Bahubali menghadangnya dan mengatakan jika ingin menangkap Devasena, langkahi dulu mayat saya, ujar Bahubali. Mendengar hal itu, Shivagami langsung marah kepada Bahubali dan saat itu juga Wijayadeva mempengaruhi Ibunda Ratu Shivagami untuk menangkap juga Bahubali. Akhirnya dengan rasa amarah, Ratu Shivagami mengatakan kepada Bahubali untuk memilih menjadi Raja Maespati atau memilih perempuan itu. Akhirnya Ratu Shivagami dengan perasaan marah langsung mengumumkan bahwa kerajaan Maespati akan dipimpin oleh Baladev. Dan pelantikan raja nanti akan dipimpin langsung oleh Bahubali sebagai panglima perang. Pada saat pelantikan berlangsung, seketika semua warga bergemuruh menyebutkan nama Bahubali. Seolah-olah pelantikan Raja Maespati itu milik Bahubali yang mengakibatkan bergetar seluruh kerajaan Maespati. अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं Setelah itu Bahubali melangsungkan pernikahan mereka. Dan tak lama kemudian Shivagami mengandung. Atas kehamilan Devasena, para pembesar kerajaan mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Tapi ketika Raja Baladev datang untuk memberikan ucapan selamat, dia juga dengan kelicikannya mengucapkan bahwa Bahubali mulai saat ini dibebas tugaskan dari panglima kerajaan. Mendengar hal itu, istrinya Bahubali yaitu Devasena tidak senang karena itu adalah sebuah penghinaan baginya dan suaminya, di mana saat itu Ibunda Ratu Shivagami diam saja. Kemudian saat perayaan di kuil Devasena, dia dilecehkan oleh satu punggawa kerajaan yang membuat Devasena melukai orang tersebut, yang akhirnya Devasena mendapatkan sebuah hukuman. Mendengar istrinya mendapatkan hukuman, Amarendra Bahubali langsung datang ke istana. Setelah mendengar penjelasan istrinya, maka Bahubali langsung memenggal kepala punggawa kerajaan tersebut, di mana saat itu juga Bunda Shivagami marah terhadap Amarendra Bahubali dan akan dijatuhkan hukuman mati. Tapi karena selama ini Amarendra Bahubali telah banyak berjasa kepada kerajaan, maka Ibunda Ratu Shivagami menghukum Bahubali untuk meninggalkan kerajaan dan menjadi rakyat biasa. Akhirnya Amarendra dan Devasena tinggal bersama rakyatnya, di mana mereka tak sungkan untuk hidup bersama, bahkan menolong rakyatnya ketika terjadi kesusahan. Hal ini malah membuat Wijayadeva dan Baladev marah dan menginginkan kematian Bahubali, karena dengan kematian Bahubali rakyat tidak akan memihak lagi kepada mereka, di mana mereka menjebak Kumara, saudara dari Devasena, seolah dia hendak membunuh Raja Baladev dan diperintahkan oleh Amarendra Bahubali, di mana hal ini membuat Ratu Shivagami menjadi marah mendengar hasutan mereka dan menyuruh Katapa untuk membunuh Amarendra Bahubali. Tentu saja Katapa menolak karena dialah yang mendidik dan melatih Bahubali, tidak mungkin dia akan membunuhnya. Akhirnya Katapa dihukum. Mendengar pamannya dihukum oleh kerajaan, maka Bahubali berniat menolongnya. Di tengah perjalanan dia dihadang oleh para pasukan kerajaan dan menyuruh Katapa untuk pergi. Tapi Katapa tidak mau pergi, dan di mana saat itu semua pasukan kerajaan telah dikalahkan olehnya. Tiba-tiba Katapa dari belakang menusuk Amarendra Bahubali.
di mana dia melakukan ini atas perintah ibunda Sivagami. Mendengar hal itu, Amarendra Bahubali tidak menyalahkan Katapa, dan dia malah menyuruh Katapa untuk selalu menjaga dan melindungi ibunya, yaitu Ratu Sivagami. Tak lama Baladev keluar dan menghabisi nyawa Amarendra Bahubali, di mana Katapa kemudian kembali ke kerajaan dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, bahwa selama ini Ratu Sivagami telah termakan oleh hasutan anaknya sendiri. Mendengar hal yang sebenarnya terjadi membuat Sivagami merasa bersalah, di mana dia telah berbuat dosa besar karena telah menyuruh membunuh Bahubali, dan malah sebaliknya Bahubali justru menghormatinya dan menyayangi beliau. Tak lama Divasena muncul sambil membawa bayi yang baru saja dia lahirkan. Mendengar suaminya mati, Divasena sangat terpukul, dan akhirnya ibunda Ratu Sivagami meminta maaf kepada Divasena karena telah melakukan dosa besar. Lalu dia mengambil bayi tersebut, kemudian mengumumkan kepada masyarakat setempat bahwa Raja Mahespati adalah bayi dari Amarendra Bahubali, yaitu Mahendra Bahubali. Dan tak lama Baladev bersama ayahnya datang untuk menghabisi ibundanya sendiri, yaitu Sivagami, dan juga ingin membunuh Divasena dan bayinya. Tapi saat itu Katapa menghalanginya, sehingga ibunda Ratu Sivagami berhasil keluar dari istana bersama bayi dari Divasena. Sedangkan Divasena tidak ikut karena habis melahirkan, di mana saat di luar Baladev berhasil memanah ibundanya sendiri dan tercebur ke sungai. Di mana adegan ini sambungan dari adegan Bahubali yang pertama, di mana bayi Amarendra Bahubali berhasil diselamatkan, di mana Divasena juga ditahan selama 25 tahun. Kemudian kembali di masa kini, setelah mendengar cerita dan penjelasan dari Katapa, akhirnya Mahendra Bahubali langsung memanggil dan mengajak seluruh warga dan pemberontak yang ada di sana untuk merebut kembali kerajaan Mahespati, di mana semua warga dan masyarakat di sana menyambut dengan gembira. अपने हाथों को Kemudian di istana, Raja Baladev sudah bersiap-siap menghadang mereka, di mana saat mereka melihat siapa yang datang, melihat sekilas Amarendra Bahubali bersama Divasena sambil membawa kepala dari anak Baladev. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Saat pertempuran terjadi, di mana akhirnya Divasena kembali ditahan, di mana Mahendra Bahubali mengejarnya tapi tidak sempat karena gerbang istana langsung ditutup. Akhirnya dengan mengandalkan pohon di sekitar istana, para pasukan Mahendra Bahubali berhasil masuk ke dalam istana dan akhirnya pertempuran berlanjut kembali. Di mana saat itu mereka berhasil membebaskan Divasena, dan akhirnya Divasena sambil membawa api di kepalanya mengelilingi kerajaan. Di mana saat itu juga Mahendra Bahubali bertarung melawan Raja Baladev. Di mana saat itu Divasena yang didampingi oleh Katapa dan prajurit lainnya berkeliling dihadang oleh beberapa rintangan, di mana jalan depan mereka dibakar. Tapi Divasena tetap berjalan lurus, di mana saat itu juga patung kebanggaan Baladev jatuh dan berhasil memadamkan api di depannya. Dan di sisi lain, akhirnya Mahendra Bahubali berhasil mengalahkan Baladev, di mana dengan rantai membelenggu ibunya selama 25 tahun ini, yang berhasil menyeret Baladev masuk ke dalam kubangan yang dipenuhi oleh ranting-ranting pohon. Dan seketika juga Devasena telah sampai di tempat, dia langsung menumpahkan api dari kepalanya dan membuat Raja Baladev tewas terbakar. Dan akhirnya kerajaan Mahespati jatuh ke tangan Mahendra Bahubali dan dinobatkan sebagai raja baru kerajaan Mahespati. Dan film pun selesai. मेरा वचन ही है।
Pesan yang dapat diambil dari film Bahubali yang kedua ini adalah jangan menyerah, tetap semangat dan jangan putus asa. Selagi kita mampu, mari kita berusaha, pasti akan tercapai. Oke, baiklah ya sahabat Ngopi Film dimanapun kalian berada. Demikianlah kisah Bahubali Conclusion yang kedua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.